Salah satu korban yang selamat bahkan bilang kalau mereka melihat sesosok besar di tengah-tengah jalan tol tersebut sebelum tabrakan itu terjadi. Hai guys, aku Anggi Marsha di Spookify. Di sini aku akan bercerita kisah-kisah horor yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kamu juga punya cerita horor yang mau aku ceritain, kamu bisa kirim aja ke email timanggimarsha@gmail.com. Sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban yang mengalami kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 92. Satu nyawa hilang dalam kecelakaan tersebut. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kekuatan dalam menghadapinya. Nah, ternyata nih guys, di kecelakaan tragis ini ada kisah misterius yang beredar di kalangan masyarakat yang katanya ada kaitannya dengan Gunung Hejo. Kamu udah pernah dengar belum tentang Gunung Hejo yang letaknya memang ada di sekitaran kilometer 92 tersebut? Jadi ada kisah horor yang akan kita bahas saat ini. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu. Oke, kita mulai dengan kronologi kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 92 ini. Jadi kemarin itu pada hari Senin tanggal 11 November 2024 jam 15:15 menit, di sini terjadi kecelakaan beruntun yang sangat menggegerkan warga setempat. Kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang ini dari arah Bandung menuju ke Jakarta, tepatnya di kilometer 92 yang sering disebut juga Deadliest Route atau jalur maut. Ada 1 orang tewas, 4 orang luka berat, dan 24 orang lainnya luka ringan. Dan dikabarkan total kendaraan yang terlibat ada 17 unit. Banyak banget kan? Sampai jalurnya ditutup oleh pihak berwajib. Nah, menurut dugaan para pihak berwajib, kecelakaan ini terjadi karena adanya insiden sebuah truk berisi muatan kardus. Banyak yang beranggapan bahwa truk ini mengalami remblong. Tapi, apa benar begitu? Kecelakaan ini diawali oleh sebuah truk yang sedang melaju menuruni jalan tol yang cukup panjang. Jalur menurun ini diawali dari kilometer 99 sampai dengan kilometer 92 tempat terjadinya kecelakaan. Nah, truk ini melaju sangat cepat di jalur paling kanan yang memang diperuntukkan untuk mendahului. Dan pada saat waktu yang bersamaan, kendaraan-kendaraan di depannya itu mulai melambat, gengs. Dan truk yang lagi melaju kencang ini nggak bisa menghindar dan akhirnya menabrak semua kendaraan di depannya. 17 unit mobil, gengs. Pada saat diselidiki secara teknis, nggak ada tuh bekas-bekas kebocoran pada sistem rem truk tersebut. Walaupun ditemukan ada bekas perubahan warna tromol yang biasanya terjadi pada keadaan suhu yang tinggi. Nah, kesimpulan sementaranya bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Hanya saja faktor mana yang paling banyak berperan, pihak berwajib pun belum bisa memastikan. Karena itu masih di ranah penyidik. Mungkin kamu udah lihat rekaman-rekaman video yang beredar itu dari dashcam salah satu pengendara yang ada di lokasi kejadian tersebut. Dari rekaman ini kita bisa melihat ada truk putih dengan terpal biru yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakangnya. Truk tersebut langsung terlihat tidak terkendali hingga akhirnya menabrak semua kendaraan di depannya. Nah, setelah kecelakaan terjadi itu pihak berwajib langsung datang ke tempat kejadian. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika, gengs. Para saksi mata, bahkan beberapa korban yang selamat juga, bilang kalau mereka merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Ada sesuatu yang berat, kayak ada makhluk lain di antara mereka. Salah satu korban yang selamat bahkan bilang kalau mereka melihat sesosok besar di tengah-tengah jalan tol tersebut sebelum tabrakan itu terjadi. Sebenarnya nih gengs, kilometer 92 itu memang terkenal sangat angker. Nah, aku tuh sering banget lewat situ. Kalau udah lewat maghrib apalagi ya, itu gelap banget. Di tempat ini sering banget terjadi cerita-cerita mistis, mulai dari penampakan hantu sampai kecelakaan tragis. Kalau kamu masih ingat, pada tahun 2011 ada pedangdut Saiful Jamil dan istrinya yang mengalami kecelakaan di kilometer
96 tol Cipularang ini. Akibatnya, istrinya Virginia Anggraini ini meninggal dunia. Dan gak hanya itu, di tahun 2019 ada anggota DPD RI, Evi Epitamaya, yang juga mengalami kecelakaan tragis. Sama seperti Virginia Anggraini, beliau tidak terselamatkan. Di lain waktu ada juga cerita dari seorang supir, kita sebut saja Pak Nunu, yang sering mengantarkan barang dari Bandung ke Jakarta. Malam itu seperti biasa Pak Nunu menyetir mobil boxnya dan sendirian melewati jalan tol Cipularang. Pada saat itu langit gelap, gak ada bintang sama sekali, dan kabut tipis mulai turun di sepanjang jalan. Kilometer 92 yang dianggap mistis, tapi Pak Nunu menganggapnya hanya mitos belaka. Nah, saat melewati kilometer 92, sesuatu aneh mulai terjadi. Radio di truknya, gengs, tiba-tiba menangkap suara lirih seorang wanita yang bernyanyi lagu Sunda kuno. Suaranya begitu jernih, rasanya tuh kayak lagi di sebelahnya. Terus Pak Nunu mencoba untuk mematikan radio tersebut, tapi suaranya nggak hilang-hilang, gengs. Suaranya tetap kedengeran. Terus pas dia ngeliat ke kaca spion nih, dia melihat ada sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Ada seorang perempuan dengan wajah pucat dan ngeliatin dia dong dari jok belakang. Rambutnya tuh panjang, terurai, terus matanya tuh kosong, hitam, pekat, gak ada bola matanya. Refleks dong, Pak Nunu langsung ngerem. Terus truknya yang langsung berhenti mendadak gitu loh. Semua barang-barang pada berjatuhan semua. Terus pas dia nengok lagi, perempuannya udah gak ada. Berusaha tenang dong Pak Nunu dan melanjutkan perjalanannya lagi. Dia kira udah gitu kan. Tapi gengs, pas lagi baru berjalan beberapa meter aja, dia ngeliat ada sesuatu yang mengerikan di tengah-tengah jalannya. Coba, sosok hitam besar dan itu bentuknya kayak kelelawar gitu, gede banget. Nah, kelelawar raksasanya ini dia terbang dengan rendah dan nutupin semua pandangan di depannya. Terus sosok itu terbang ke atas truknya Pak Nunu, muter-muter sampai ada bunyi gemuruh ya. Itu benar-benar jantungnya Pak Nunu itu udah deg-degan banget. Terus Pak Nunu menginjak gas sekuat tenaga, berharap bisa ninggalin makhluk itu di belakang. Tapi bukannya menjauh, sosok itu justru terbang lebih rendah dan melayang lagi di depan kaca truknya Pak Nunu. Wajahnya tuh ya menyerupai manusia, tapi mulutnya itu penuh dengan taring panjang. Matanya merah, nyala kayak bara api, dan tubuhnya itu kayak diselimutin kabut hitam pekat, gengs. Pak Nunu bilang truk aku nggak bisa maju sama sekali. Mesinnya itu udah ngeraung-ngeraung banget, tapi aku tetap ada di tempat itu. Nah, tiba-tiba makhluknya itu menghilang. Dan jalan di depannya Pak Nunu itu tampak terang seperti siang hari. Padahal kejadiannya itu tengah malam, gengs. Dan setelah ngeliat sekelilingnya, baru Pak Nunu sadar kalau dia udah gak berada di jalan tol lagi. Terus di mana dong? Dia berada di jalanan kecil yang kanan kirinya penuh dengan pohon-pohon besar. Dan tahu gak apa yang terjadi? Suara-suara itu muncul lagi, gengs. Bahkan lebih seram. Ada suara ketawa, ada suara nangis, ada suara bisikan-bisikan seram. Itu tuh campur jadi satu sampai Pak Nunu tuh pusing banget dengernya. Terus habis itu Pak Nunu udah gak tahu lagi gimana caranya dia keluar dari jalanan itu. Yang dia ingat tiba-tiba dia udah berada di kilometer 97 coba. Dan keadaannya gelap lagi, udah bener-bener kembali seperti semula. Sambil dia tuh yang masih ngerasa shock banget gitu. Terus dia ngeliat truknya mati, gak bisa nyala, mesinnya mati total. Bener-bener ngeri banget deh kejadiannya Pak Nunu itu ya. Emang sih katanya nih ya, sebelum jalan tol itu dibangun, area tol Cipularang itu emang serem banget. Masyarakat setempat sampai bilang itu adalah jalur tengkorak. Dan konon insiden-insiden yang terjadi di tol Cipularang itu berhubungan dengan Gunung Hejo. Gunung Hejo ini adalah sebuah bukit yang terletak di Kecamatan Darangdang, Kabupaten Purwakarta.
Jalan yang digunakan tol Cipularang ini memang melewati kawasan Gunung Hejo. Rencananya tol itu dibangun menembus Gunung Hejo. Tapi rencana terpaksa dibatalin karena semua alat-alat berat nggak ada yang bisa menembus Gunung Hejo itu. Usut punya usut juga, Gunung Hejo itu sebagai tempat petilasan Prabu Siliwangi, raja legendaris dari kerajaan Pajajaran. Nah, Prabu Siliwangi dikisahkan sering bertapa di gunung ini, seperti mencari pencerahan di tengah kesulitan yang melanda kerajaannya. Nah, karena itulah akhirnya Gunung Hejo dianggap keramat dan banyak juga yang melakukan ritual-ritual pemujaan di sana. Nah, di sisi lain, saat pembangunan tol ini berlangsung, banyak juga pekerja-pekerja yang ngerasa bahwa dirinya diganggu oleh makhluk halus. Jadi selama proyek ini berjalan, ada beberapa pekerja yang meninggal dunia secara tragis. Ada yang jatuh dari ketinggian, ada yang tertimpa bahan bangunan, ada juga yang tewas saat mengoperasikan alat-alat berat tersebut. Nah, kita balik lagi ke kecelakaan yang baru banget terjadi kemarin ini. Jadi aku punya cerita dari beberapa saksi dan orang yang selamat pada saat kecelakaan tragis ini terjadi. Salah satu korbannya di kilometer 92 tol Cipularang ini kita sebut aja Pak Abi. Pak Abi menceritakan pengalaman yang benar-benar bikin merinding. Jadi saat kecelakaan ini, beliau mengaku sempat kehilangan kesadaran beberapa saat. Dan dalam keadaan setengah sadar itu, beliau seperti melihat sosok wanita berpakaian warna putih panjang ada di tepi jalan tol. Dan dia hanya menatap dingin ke arah kendaraan-kendaraan yang melewatinya. Kayak lifeless gitu, gengs. Serem banget ngebayanginnya. Terus ada juga nih satu lagi pengakuan dari seorang perempuan yang ada di lokasi kejadian juga. Untungnya mobil yang dia kendarai tidak mengalami kerusakan parah. Katanya juga nih, beberapa detik sebelum kecelakaan terjadi, dia melihat ada bayangan besar sosok warna hitam yang tiba-tiba tuh lewat di depan mobilnya, gengs. Terus setelah itu dia nggak bisa ngelupain sosok bayangan hitam besar itu sampai sekarang. Creepy banget kan cerita dari korban-korban yang mengalami kecelakaan di tol Cipularang kilometer 92 ini. Jadi gengs, apapun yang terjadi di kilometer 92 beberapa hari lalu ini, memang ada hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Bisa jadi ini cuma kecelakaan biasa, atau mungkin memang ada kekuatan lain yang ikut campur tangan, atau karena mereka marah. Ya, percaya nggak percaya sih ya, cerita ini tetap bisa jadi pengingat untuk kita semua untuk selalu berhati-hati di jalan, apalagi di jalan-jalan yang udah terkenal banget angkernya atau memiliki kisah sejarah mistis seperti Gunung Hejo dan tol Cipularang ini. Mungkin kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia yang nggak bisa kita lihat ini, ya kan? Tapi saran aku sih, kalau kalian ngelewatin jalanan ini, jangan lupa deh untuk selalu berdoa dan jaga sikap yang penting, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Oke gengs, itu dia cerita horor tentang kecelakaan di kilometer 92 tol Cipularang yang dipercaya punya kaitan mistis dengan Gunung Hejo. Kalau kalian juga punya pengalaman mistis lainnya atau cerita-cerita yang lebih serem, langsung aja kalian kirim ke email timanggimarsya@gmail.com. Aku bakal bacain cerita kalian di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Terus aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan untuk cerita-cerita aku selanjutnya. Thank you for watching. See you.